Untuk organ jantung dalam TCM itu kan jantung itu masuk dalam unsur api. Nah, untuk emosinya jantung sendiri adalah sebenarnya bahagia dan tertawa. Jadi, seseorang itu yang ingin jantungnya sehat itu harus bahagia dan cukup tertawa. Tetapi ketika tertawanya itu berlebihan, bahagianya terlalu berlebihan, dalam artian tiba-tiba bahagianya itu terlalu, nah itu bisa shock, bisa serangan jantung juga. Atau dalam masa yang sangat lama, dia itu terlalu bahagia terus-menerus, seperti seseorang yang mungkin foya-foya, setiap harinya dia foya-foya, senang-senang yang terlalu dan dalam waktu lama, itu juga akan merusak, membuat jantungnya ekses, berlebihan. Nah, termasuk kesombongan dan rasa bangga itu juga merusak pada jantung. Begitupun ketika seseorang itu kekurangan rasa bahagia atau dia tidak pernah bahagia sama sekali, umpamanya tidak pernah bahagia atau tidak pernah tertawa dalam hidupnya, maka dia akan mengalami masalah juga pada jantungnya, entah masalah defisiensi atau masalah stagnasi. Jadi tergantung nanti, tapi intinya dia mengalami masalah pada jantung. Nah, masalah pada jantung itu ditandai dengan adanya sulit tidur, berdebar-debar, terlalu cepat detaknya. Yang paling pasti itu mimpi juga termasuk, entah mimpi buruk atau tiap tidur dia bermimpi, itu tanda dari gangguan pada jantung. Nah, jantung sendiri itu adalah tempat bersemayamnya sen. Jadi sen atau jiwa itu bersemayamnya di jantung. Jadi apapun dari keadaan emosi itu nanti juga akan mempengaruhi kejiwaan. Jadi kalau di dalam 5 unsur, jantung itu kan api. Api itu adalah ibunya api, adalah kayu kan gitu. Api adalah anak dari kayu, dari liver. Liver sendiri emosinya adalah kemarahan. Jadi ketika seseorang itu marah berlebihan, meluap-luap, maka dia kalau ekses, ketika kayunya berlebihan, maka apinya ikut berlebihan. Maka seseorang yang mengalami kemarahan yang berlebihan, lama, bertahun-tahun terus-menerus, dituruti marahnya, akhirnya menular atau membuat berkobar pula api jantung itu. Jadi jantungnya menjadi ekses. Itulah kenapa seorang yang emosian tinggi ketika menyerang pada jantung, maka dia bisa darah tinggi seperti itu. Contohnya itu yang paling mudah seperti itu. Nah, kalau dalam 5 unsur itu kan dia itu dibatasi oleh apa, dihina oleh apa, akhirnya tetap semua macam emosi seperti rasa takut yang berlebihan itu kan, rasa takut itu kan punyanya seunsur dengan ginjal. Padahal antara ginjal dan jantung itu ada hubungan istimewa, yaitu antara air dan api itu saling membatasi. Jadi ketika api berlebihan maka air harus membatasinya. Tetapi ketika ginjal itu posisi terlalu banyak dibuat dia itu ketakutan yang berlebihan, maka ginjal itu mengalami defisiensi. Ketika ginjal defisiensi, maka jantung atau apinya akan berkobar, api jantungnya. Maka atau kesedihan umpamanya ya, kesedihan itu punyanya paru-paru. Paru-paru itu unsurnya adalah logam. Jadi ketika logam itu umpamanya berlebihan emosinya, umpamanya
bersedih, melankolis terlalu, maka antara logam dengan api, harusnya api itu membatasi logam. Ketika logam itu berlebihan, maka logam akan menghina kepada api. Seperti itu. Jadi tetap akan ada efek ke jantungnya, apalagi memang sen jiwa itu bersemayam di jantung. Sedangkan semua bentuk emosi itu mesti mempengaruhi kejiwaan. Kan emosi itu kejiwaan kan. Jadi tetap apapun nanti, umpamanya bersedih, marah, ketakutan, kekhawatiran, berpikir berlebihan, semua itu kalau berkumpul jadi satu pada seseorang, otomatis suatu saat tetap jantungnya itu akan bermasalah. Minimal dia tidak bisa tidur, minimal terganggu pada mimpi-mimpi yang buruk seperti itu, atau berdebar-debar, atau keringat itu punyanya jantung, cairannya jantung. Jadi kadang mungkin tiba-tiba berkeringat spontan seperti itu, tetap ada gangguan pada jantung. Mungkin telapak tangan, telapak kaki selalu ada airnya. Nah, itu dari situ. Jadi tetap sen, karena sen jiwa itu bersemayam di dalam jantung, apapun emosinya tetap nanti ujung-ujungnya jantung pula yang terkena. Dan memang kalau ketika jantung itu tidak berdetak, ya orang itu mati. Maka tetap keadaan emosi itu dijaga.